Aduh, stop kita suuzon ya. Kita mari husnuzon sejenak dan baca pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan ini. Nih kata beliau terkait jangan khawatir jaminan hari tua itu akan digantikan oleh jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kata beliau ini pemerintah menyengsarakan diri untuk kebahagiaan pekerja katanya. Oke, di Jerman, jaminan hari tua itu hanya bisa dicairkan ketika menginjak usia 67 tahun. Kok lebih tua umurnya daripada di Indonesia? Di Jerman tidak protes toh? Oh tentu. Kenapa? Karena di Jerman itu pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau JHT-nya dicairin lama pun mereka tidak khawatir untuk keluarganya bagaimana pendidikannya, kesehatannya, karena sudah dijamin oleh negara. Kemudian pemerintah di Jerman itu akan mengcover sebesar 60% dari penghasilannya selama 1 tahun sampai dia juga dicarikan pekerjaan oleh pemerintah. Pertanyaannya, Indonesia seperti itu tidak? Fakta di lapangannya, pendidikan dan kesehatan itu belum gratis secara total. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini masih begitu banyak orang-orang yang harus berhenti sekolah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki uang. Jadi ya Bo, jangan disama-samain gitu. Nah, biarkan uang itu nih, uang JHT itu dikembalikan saja kepada rakyat, biar rakyat sendiri yang kelola gitu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah pun, pemerintah gak disalahkan. Dan satu lagi nih, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tahu ketika Ibu Menteri membuat satu kebijakan atau satu aturan itu pasti bisa dipertanggungjawabkan dong. Nah, sekarang Pak Hotman itu sudah mengajak Ibu berdebat secara terbuka, ditantang tuh sama Pak Hotman. Diterima nggak Bu Menteri? Lah, menanggapi dari pernyataan dari Anifah Suryani tadi bahwa benar bahwa kalau di Indonesia JHT itu sekarang lagi rame ya, lagi naik daun ya. JHT baru bisa dicairkan umur 56 tahun. Banyak yang nanya nih kalau di berbagai negara bagaimana? Misalnya di Jerman, di Amerika, terus di sana dan sebagainya. Itu kalau di Jerman JHT itu kalau dibandingkan apa yang dikatakan dengan Anifah Suryani tadi itu dicairkan pas kita pensiun yaitu umur 67 tahun. Yang jadi masalah kalau ketika di PHK dan sebagainya itu semuanya dijamin. Pertama, di Jerman itu yang namanya pendidikan dan kesehatan itu dijamin, jadi nggak ada perlu khawatir nggak bisa bayar uang sekolah atau rumah sakit atau berkeluarga dan sebagainya, itu sudah dijamin semuanya. Yang kedua, perusahaan di Jerman itu nggak bisa memecat karyawan tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau memang tanpa alasan yang jelas kemudian dipecat, maka yang kena itu adalah perusahaan. Kalau di Jerman, kalau di Indonesia jangan coba-coba seperti itu, beda-beda kan Indonesia. Nah kemudian yang ketiga, jika kehilangan pekerjaan, maka negara akan mengcover 60% dari gaji yang selama 1 tahun dan dibantu untuk dicarikan pekerjaan. Kalau perbedaan di Indonesia berbeda, keluar cari pekerjaan sendiri. Itu bedanya kalau dari Jerman, karena memang banyak sih orang-orang sekarang itu membanding-bandingkan di luar negeri. Nah di Jerman itu semuanya dipenuhi kebutuhan walaupun tidak bekerja. Nah berbeda dengan konsekuensi pajaknya itu memang tinggi di luar negeri di Jerman, tapi hidupnya itu benar-benar terjamin. Berbeda dengan Indonesia. Lah, gini, berbeda dengan di Amerika misalnya. Jaminan sosial kayak di Amerika itu benar-benar minim. Benar-benar minim artinya negara itu memang kalau melihat itu negara kapitalis di Amerika. Samakah dengan Indonesia? Nah, lihat dulu. Mungkin orang-orang yang jadi pemangku kebijakan di pemerintahan itu mungkin lulusan Amerika atau Jerman. Ini bisa ditebak. Oh, kalau orang lulusan Amerika itu cenderung bahwa kebanyakan itu rata-rata kapitalis. Nah, sedangkan lulusan Jerman itu rata-rata lebih
kebijakannya lebih stagnan, lebih santai, tapi lebih menjamin kepada masyarakat. Nah, disinilah yang kemudian penting bahwa kepemerintahan Pak Jokowi sekarang, apakah memang benar-benar banyak dari lulusan Amerika atau tidak? Saya tidak tahu siapa yang lulusan Amerika, tapi bisa ditebak dari satu pemikiran bahwa kapitalis itu sangat-sangat luar biasa, dampak negatifnya sangat luar biasa, karena yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Kalau BPJS ini adalah JHT, ini kemudian keluar di umur 56 tahun, maka nasib rakyat ini tidak bisa menjadi satu kecukupan dalam finansial. Artinya bahwa tidak kita harus tolak JHT itu. Dan bahkan Hotman Paris itu menantang Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan untuk berdebat mencarikan solusi bagaimana kesejahteraan para buruh, para pekerja itu benar-benar dimaksimalkan. Nah, jangan lupa tonton terus di Khodari Podcast Rakyat.